membahas beberapa topik pembahasan baik yang menyangkut masalah Turki Utsmani sampai pada Nusantara ya, bahwa dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Islam itu pernah mengalami kejayaan baik pada masa Rasulullah, Khalifah Rasyidin ya, dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas ya, termasuk pada yang terakhirnya adalah Utsmani, takhta suci, takhta Islam itu yang dulu namanya Konstantinopel, merupakan ibu kota Bizantium. Ya. Kemudian setelah Islam menjadi Istanbul, takhta Islam. Dan di situ tersimpan di istana itu tersimpan museum peninggalan Rasulullah, para sahabat dan seterusnya. Dan Turki Utsmani ini pernah berkuasa 100 tahun, jadi cukup lama ya, cukup panjang. Ya, dia itu baru musnah pada abad ke-20. Jadi belum yang lalu. Terus itu pada tahun 1924, jadi 12 tahun yang lalu itu masih khilafah Islamiyah yang dipimpin oleh Sultan. Kemudian kita bisa belajar bahwa Turki Utsmani itu juga mengalami pasang surut. Kesimpulannya bahwa kredibel, Sultan yang pintar, yang orientasinya untuk mewujud umat, mengalami kejayaan. Sebaliknya kalau Sultan itu lemah, ya, maka rakyatnya pun juga mengalami kelemahan, bahkan bisa mengalami kemunduran. Ya. Dan di situ awalnya merupakan kerajaan yang sangat disegani, sampai pada Eropa itu mengalami kemajuan. Ya. Saat itu Turki Utsmani menguasai hampir sepertiga dunia. Ya, jadi wilayahnya itu terbentang antara Asia dan Eropa. Karena di Turki itu sebagian merupakan wilayah Eropa, sebagian wilayah Asia. Ya. Dan di kota di Istanbul itu merupakan pemerintahan kerajaan itu ya, ada kerajaan yang kalau sekarang di Ankara itu ya. Dan di situ merupakan tempat yang strategis. Ada Selat Bosporus yang begitu indahnya. Nah, ketika dia berkuasa, dia itu menguasai berbagai wilayah dunia yang dipimpin oleh sang sultan. Saat itu Prancis itu bagian dari negara yang pernah minta tolong kepada Turki Utsmani. Ya. Jadi sekarang Prancis yang begitu maju ya, dulu itu adalah pernah meminta tolong bantuan kepada Turki Utsmani. Karena Turki Utsmani itu sangat kuat saat itu. Sehingga saat Turki Utsmani begitu kuatnya, itu pernah menegur Prancis yang melakukan praktek-praktek bertentangan agama Islam. Misalnya begitu bebasnya hubungan laki dan perempuan, itu Turki Utsmani pernah menegur, ya, karena Turki Utsmani berjasa dan begitu kuatnya. Ya. Dan pada saat Turki Utsmani berkuasa, itu memang disegani, karena Turki Utsmani itu lebih dikenal sebagai militer. Ya. Maka sampai sekarang pun bisa kelihatan orang Turki itu secara umum mentalnya mental militer. Ya. Tentara. Maka kalau kita berlihat pada waktu haji tawaf itu bisa rombongan besar dan sangat rapi ketika itu. Begitu kuatnya. Itu tergambar ya. Cuman kalau segi ilmuwan memang Turki Utsmani tidak begitu menonjol. Beda dengan masa
dinasti ini atas ya. Jadi menonjol rezeki militernya. Antara sultan yang sangat Surakauni ya. Itu diantaranya adalah dalam masalah Islam itu muncul gagasan untuk melakukan suatu kodifikasi hukum Islam ya dalam sebuah buku yang namanya majalah Majelis Adil ya. Jadi di situ majalah Al-Adliyah ya. Itu adalah ada prestasi saudara kamu, dan dengan kekuatannya itu Islam jaya di berbagai wilayah Eropa di Asia. Sebagaimana biasa bahwa ketika sultan itu lemah, maka dia menjadikan kerajaan itu juga lemah. Pada akhir kekuasaan Turki itu sangat terbelakang dari segi teknologinya. Ketika negara-negara lain sudah mengalami kemajuan dalam teknologi, Turki Utsmani itu karena tidak berkembang ilmu pengetahuannya, menjadikan mereka itu lemah. Kapal-kapal perang yang dimiliki itu sangat sedikit dan juga sudah tua usianya, sehingga tidak mampu utuh ya. Dan kita tahu bahwa untuk tahun 1924 kemudian diganti dengan Republik Turki sekuler gitu ya. Nanti bersama Kemal Atatürk gitu ya. Tetapi ala kulli hal bahwa Turki Utsmani itu merupakan salah satu negara yang cukup besar, sampai disebut Ottoman Empire. Ya. Jadi setelah jatuhnya Baghdad tahun 1288, kemudian secara politik umat Islam itu mengalami kelemahan, apalagi dari segi prestasi akademik maupun teknologinya, mengalami kemunduran dengan hebat itu. Tapi setelah itu muncul kerajaan besar ya, itu adalah Turki Utsmani, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Jadi itu satu prestasi yang luar biasa. Dan dari situ kemudian berkembang ke berbagai wilayah yang lain. Nah, kemudian akhirnya kita sampai di Islam Nusantara ya. Baru setelah ada Utsmani, Safawi, kemudian Mughal di India, maka Islam berkembang di Nusantara ini. Sebenarnya Islam itu datang ke Indonesia kalau secara pribadi itu sudah sejak awal Hijriah. Ya, sebetulnya ada makam binti Maimun di Inggris itu yang tertulis pada awal-awal tahun Hijriah. Tetapi secara masyarakat, Islam itu baru berkembang di Nusantara pada abad ke-13-14 Hijriah Masehi. Jadi belum lama ya. Jadi sekitar 700 tahun yang lalu. Nah, ini beda dengan kalau yang pribadi itu sejak awal sudah ada. Tapi secara masyarakat itu belum lama. Kemudian Islam di Nusantara ini disebarkan oleh para dai, para mubalek yang sekaligus pedagang. Kalau kita renungkan, pedagang itu harus bersikap yang baik, berakhlak mulia di hadapan para konsumennya. Itu orang Indonesia. Kalau para konsumen itu tidak suka pada pedagang, otomatis laku dagangannya kan. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa para dai yang ini orang yang mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan, sehingga Islam di bawah itu tanpa mengalami perlambatan yang berarti, karena masyarakat Nusantara di dakwah disebarkan dengan cara yang ya. Nah, kemudian selain melalui perdagangan, maka juga oleh pernikahan. Karena apa? Para dai, para mubalik yang datang ke Indonesia ini adalah pedagang, sehingga mereka itu secara ekonomi mapan, secara ekonomi keunggulan. Nah, dengan keunggulan ekonomi itu menarik perhatian para raja. Mereka, para raja itu yang punya anak-anak gadis ingin menikahkan putrinya dengan para pedagang yang sekaligus dai itu.
Sehingga di situ saling menguntungkan. Pihak kerajaan mendapat menantu yang kaya, yang terpandang ya, karena dari pedagang itu mereka menjadi orang-orang yang secara ekonomi sangat mapan. Jadi para raja senang punya menantu yang kaya dibanding kalau dapat orang-orang pribumi sendiri yang secara ekonomi lemah, otomatis kan kurang terhormat. Sisi lain, para pedagang yang sekaligus dai itu juga merasa beruntung bisa menikah dengan putri kerajaan. Kenapa? Mendapat legitimasi politik. Bahwa para dai, para mubalik ini ya yang sekaligus pedagang itu mendapat legitimasi politik karena menjadi keluarga raja. Dengan menjadi menantu raja itu, maka penyebaran Islam menjadi lebih luas karena para dai itu masuk di istana. Mereka adalah bisa melakukan pendekatan melalui politik, ya. Sehingga disitulah Islam makin berkembang, ya, sehingga nanti bisa berdiri kesultanan yang sangat banyak sekali. Karena apa? Berasal dari para dai, para mubalek yang menjadi menantu raja, mereka punya anak-anak, ya. Kemudian anak-anak itu bisa mendirikan kerajaan yang kemudian jadi sultan-sultan itu. Ada Sultan Banten, Sultan Demak, ya kan? Ada Sultan Tiduri, ya, dan sebagainya, banyak sekali itu. Jadi itu perkembangan Islam di Indonesia luar biasa. Dan mereka juga para sufi, orang-orang yang berdekatan tasawuf, sehingga tidak mudah mengharapkan, tidak mudah untuk mengkafirkan orang lain. Pendekatannya adalah pendekatan yang smooth, pendekatan yang bijaksana, ya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dalam surat Al-Imran itu. Fabima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan walidul qalbi bil fadl bil khawli. Muhammad, berkat rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut. Kalau engkau bersikap kasar, bersikap keras kepala, pasti akan dijauhi oleh masyarakat. Itulah ciri Islam Nusantara, adaptasi dengan lingkungan. Sehingga apa? Tradisi-tradisi Hindu Buddha itu diislamkan. Maka muncullah istilah sekaten. Ya, bahwa setiap orang yang akan memasuki Islam harus sekaten, kata syahadaten, harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga sampai sekarang ada peringatan sekaten itu ya, di setiap pulau itu ada sekatenan di Yogyakarta. Kita mendengar istilah gapura, orang yang masuk Islam itu akan melewati gapura, itu ghafuro. Artinya apa? Bahwa orang yang masuk Islam itu telah diampuni dosa-dosanya. Sehingga sampai sekarang pun ada gapura ya. Jadi setiap kabupaten di Indonesia atau di Jawa itu ada gapura ya. Rumah-rumah penting itu ada gapura. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang sifatnya kultural. Apalagi nanti selain pendekatan tadi ekonomi, ya karena berdagang, kemudian tasawuf, kemudian politik ya, juga pendekatan kultural seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo, ya, Sunan Giri, ya, jadi menggunakan tembang-tembang atau lagu-lagu yang merakyat, ya, yang memberikan gambaran tentang ajaran Islam ya secara mudah melalui nyanyian-nyanyian, itu juga bagian dari cara berdakwah para wali songo. Jadi cultural approach, ya, pendekatan menggunakan pendekatan kultural atau budaya. Maka Islam di Indonesia ini telah menyatu dengan budaya bangsa sehingga tidak ada konflik ya antara agama Islam dengan masyarakat sekitar, sehingga ada kedamaian. Ya, itulah ciri Islam Nusantara. Sehingga sekarang kalau muncul di lingkungan NU ada Islam Nusantara, ya, itu adalah Islam yang tidak bertentangan dengan budaya setempat. Islam yang selalu mampu beradaptasi dengan lingkungan. Itu barangkali yang terpenting gambaran kita tentang Islam Nusantara, sehingga kita tidak menilai negatif terhadap Islam Nusantara. Karena berhakikatnya adalah Islam Nusantara juga sama dengan Islam yang lain, yaitu Islam yang dua Rasulullah. Tetapi pendekatannya adalah pendekatan yang sangat santun sebagai Rasulullah. Ya, jadi lebih mengedepankan sikap-sikap yang ramah, mengkafirkan dan sebagainya. Itu adalah ciri Islam Nusantara. Yang sekarang juga dengan Islam wasatiyah, ya, yang moderat, tidak ekstrim, tidak mencaci maki, mengkafirkan, dan sebagainya. Itu barangkali yang perlu kita garis bawahi dengan Islam Nusantara. Baik, sampai di sini ada pertanyaan?
Halo? Ya, Ustaz. Ada pertanyaan? Boleh, Ustaz. Saya, Ustaz. Halo, cek. Silakan. Ya. Halo. Ini Ya. tadi kan salah satu agama Islam masuk ke Indonesia tentu tidak terlepas dari peran pedagang ya, Ustaz. Nah, ini kan pedagang ini kan banyak, maksudnya mungkin ada beberapa yang pernah saya dengar gitu ya, dari India atau mungkin dari Arab ya, yang mana tadi salah satu dibuktikan dengan makam yang ada pada tahun Hijriah itu. Nah, itu cara yang saya mau tanyakan itu apakah ada sejarahnya seputar itu, alat untuk komunikasinya seperti apa gitu. Sedangkan kan ketika itu maksudnya masih minim untuk ilmu kebahasaan saat itu. Untuk membuat maksudnya terkoneksi antara menyampaikan ya antara satu wilayah ke wilayah yang lain gitu. Apakah mereka yang belajar ke kita atau mungkin dari orang Indonesia yang belajar bahasa mereka seperti itu? Terima kasih, Zat. Ya. Ya, jadi para dai, para mubalek ini memang kan datang dari berbagai negara, antara lain dari Maroko, Maghribi, di Ibrahim. Ya, Makhluk Ibrahim. Ada yang dari Cina, dari Rahmat. Ya, di samping juga ada yang asli Indonesia seperti Sultan Kalijogo. Ya kan. Kemudian tentu mereka ini orang arif yang sangat bijaksana. Mereka tentu mempelajari bahasa yang bisa difahami oleh masyarakat. Sehingga sebelum mereka datang ke Indonesia, terlebih dahulu mempelajari bahasa Jawa, bahasa yang digunakan oleh masyarakat sekitar, ya. Apa adalah dipahami oleh masyarakat. Jadi sebagaimana para dai yang lain, itu memang mesti harus komunikatif, menguasai bahasa. Itulah pentingnya kita sebagai mubalek, sebagai dai itulah bilisani qaumi, menggunakan kaumnya. Ya. Jadi para dai adalah orang-orang yang sudah mempelajari tentang kultur masyarakatnya, bagaimana pendekatan yang pas, pendekatan tasawuf, pendekatan secara kultural. Jadi itu harus dikuasai. Ya kalau tidak menguasai masyarakat, bagaimana bisa komunikasi gitu kan? Jadi mereka adalah orang-orang yang sudah mempelajari, ya. Sehingga memungkinkan berkomunikasi dengan masyarakat. Jelas ya? Ya, Sat, jelas, Sat. Ya, masih ada yang lain? Ustadz. Silakan Saudari Siti Rahayu. Ya, ada yang mau nanya tuh, Siti Rahayu, maaf. Jadi? Maaf nih sinyalnya. Di sini nggak menggema sih. Mungkin di anti. Iya. Nggak, di sini nggak. silakan Siti Rahayu. Ya, banyak orang memandang negatif Islam Nusantara. Ini sebenarnya karena nggak tahu dia. Arti Nusantara, sehingga orang-orang yang nggak tahu, apalagi yang memang lebih baik menganggap itu Islam yang di luar Islam dan Rasulullah.
Oh my God. Ini kok begini sih sinyalnya? Lagi musim hujan Bang Adi. Adi. Waduh. Iya, iya, halo. Ya, Sat, lanjut. Sat. Ya. Jadi Islam di Nusantara itu Islam yang sama dengan yang Rasulullah. Kita madat itu adalah Islam itu juga menjalankan juga pergi haji, juga Ramadan. Itu kan beda dengan Islam yang lain. Cuman sebenarnya itu kita katanya adalah secara itu seperti Rasulullah. Bukan Putus-putus Ustaz. saya mendengar Islam orang lain Islam ya benar-benar Khawarij ya itu Nusantara. Maka kalau orang Nusantara itu negatif karena tidak paham tentang Islam Nusantara. Orang-orang radikal maka pasti memandang negatif Islam Nusantara. Islam Singkat dan sebagainya. Padahal ternyata tidak. Islam Nusantara itu adalah Islam yang diwaris Rasulullah. Ya. Jadi jangan gampang mendengar berita tentang negatif tentang Islam Nusantara. Pelajari dulu apa itu Islam Nusantara, baru kita ngomong. Mereka itu sudah antipati lebih dahulu. Karena memang tidak suka terhadap NU misalnya. Tidak suka dengan NU sehingga mereka menjadikan. Padahal NU itu kan membawa Islam pendekatan yang komprehensif, yang lebih mutasil seratnya, ya, yang menghormati orang dahulu, kesinambungan harus. Mohon maaf Ustaz. Ya, Putus-putus Ustaz. Nggak kedengeran. Dia tidak menolak adanya 7 hari ya, ada target sebagainya. Apa? Ya, ini ya. Halo. Halo. Suaranya Ya. putus-putus Ustaz. Karimah, pendekatan Ahlussunnah wal Jamaah, pendekatannya ekstrim liberal. Itu adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Islam Nusantara. Ya, sekarang disebut Islam Wasatiyah. Masih belum jelas? Tanya. Lumayan cukup jelas, Sat. Ini kamera kamera antum kan ditutup tuh. Ini agak lebih jelas. Iya. Iya, iya. Iya. Jadi intinya Islam Nusantara itu Islam yang dibawa Rasulullah. Ya. Pendekatannya Rasulullah, pendekatan yang lebih smooth, pendekatan yang alami, ya. Habib bukan itu. Islam yang mampu beradaptasi dengan istilah tempat, ajaran yang tidak mereka paham. Itu bedanya ya. Jelas ya? Ya, jelas Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Masih ada? Oke. Masih ada? Saya Sat, saya mau nanya Sat.
Masih ada? Tadi Ustaz berkaitan dengan istilah Wahabi itu maksudnya gimana Ustaz? Wahabi itu Islam yang dikembangkan oleh Muhammad Saudi Arabia. Itu pengembangan Islam yang radikal, membid'ahkan, ya, tahlil bid'ah, talqin bid'ah, ya, padahal Quran itu juga mengakomodir hal yang baru. Coba Quran itu Rasul tidak ada harokat, kita nggak bisa paham, nggak bisa baca Quran. Rasul tidak ada, nggak ada bacaan namanya idgham, ya, ada bacaan namanya iqlab, ikhfa, idgham, idhar, itu nggak ada. Baru muncul beberapa kemudian. Tapi karena itu baik, maka tapi kalau orang itu yang bid'ah. Ya. Jadi itulah bedanya bahwa kita mengakomodir pemahaman yang dilakukan oleh para ulama dan bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan adat setempat atau istiadat hal-hal bihal. Ya kalau itu baik silaturahim. Ya. Kenapa dilarang? Ya. Dibid'ahkan. Itu kan baik. Itu berkumpulnya orang takziah, orang baca Al-Quran, dan sebagainya. Salah. Tuan rumah memberikan minuman atau snack itu kan sesuatu ikram dhaif, memuliakan haram. Ya. Kalau nggak sepaham dalam musyrik. Secara kubur musyrik, haram. Nah, itu yang membedakan. Ya. Itu Wahabi. Ya. Jelas ya? Jelas Ustaz. Paham? Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi yang gampang akan mengkafirkan adalah itu bisa kalau Wahabi. Masih ada? Masih ada? Tes, halo. Ya Bang Ilyas. Mau tanya Ustaz. Ya silakan. Ini kan tentang Islam yang ada di Indonesia. Iya. Dari Serikat Dagang Indonesia gitu kan, Ya. sampai pendirian Budi Utomo, sampai ada yang namanya Islam tetap terlarang di Indonesia. Akhirnya juga sampai saat ini mereka runtuh semua. Nah, yang saya ingin tanyakan, siapa sih Ustaz? Maksudnya saya juga masih bertanya tentang siapa sih dalang runtuhnya ke organisasi-organisasi yang ada di Indonesia gitu. Iya. Ya, namanya organisasi itu akan bertahan kalau memberi manfaat bagi masyarakat. Dulu awalnya Haji Samanhudi itu mendirikan Serikat Dagang Indonesia, SDI. Tapi kemudian berkembang menjadi SI, Serikat Islam, dan itu menjadi politik. Dan itu sangat penting pada zamannya untuk mengusir penjajahan Belanda. Ya. Tetapi dinamika politik menjadikan SI yang kemudian menjadi besar itu otomatis akan mengakomodir banyak orang. Karena makin banyak anggotanya, makin banyak pengurusnya, dan akhirnya punya anggota, punya pengurus yang beragam keinginannya. Maka dari berbagai keinginan itu saya menjatuhkan. Muncullah ideologi yang bertentangan dengan Islam. Sehingga ada infiltrasi ya. Ada paham komunis, orang komunis yang masuk di SI. Sehingga nanti kan muncul SI putih, SI merah. SI yang masih bertahan Islamnya, ada SI yang dibumbui oleh komunisme. Ya. Kemudian ketika tidak lagi bertahan, itu karena nggak ada dukungan rakyat. Kan sampai tahun 71 itu masih ada Partai Islam Indonesia, PSI. Itu adalah kelanjutan dari SDI, dari SI, kemudian PSI.
Tapi ketika masyarakat Indonesia tidak yang memilih, otomatis ya lama-lama juga habis. Sama dengan P3. Dulu besar, makin hari sekarang makin kecil kan? Karena munculnya organisasi yang lain, ada partai politik yang lain. Itu sudah tullah itu. Jadi yang namanya hidupnya organisasi atau yang itu adalah silih berganti. Maka kita tidak bisa mengatakan adalah karena faktor luar saja. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Ya, karena secara internal tidak ada dukungan dari masyarakat sendiri, eksternal juga ada orang-orang yang memang apa dari komunisme atau dari yang lain yang nggak suka dengan SI, otomatis ya akan menjadikan runtuhnya organisasi tersebut. Ya. Jadi kita tidak bisa menjawab siapa dalangnya, ya pasti ada internal atau eksternal, ada orang dalam, ada orang luar. Nah, secara lahiriah karena dapat dukungan kan dalam pemilu SI juga dapat suara signifikan, ada suara yang mencukupi gitu kan. Nah, sama dengan dulu ada partai Bintang Reformasi pemilihan ZMZ habis juga itu kan. Nah, jadi tergantung pada dukungan masyarakat. Halo. Sebenarnya sampai sekarang masih ada tuh SI. Masih ada itu. SI masih ada, tetapi tidak sebesar dulu. Itu masih ada kantornya di Matraman, SI itu saat Islam. Tetapi anggotanya tidak sebesar dulu, makin kecil sehingga tidak berkembang. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya. Jadi itu memang perubahan dari Syarikat Indonesia, ya, Syaji Syamsuddin Hudi, kemudian oleh Dr. Aminoto menjadi SI, menjadi Syarikat Islam. Ya. Masih ada yang lain? Untuk bahasan yang terakhir tuh, Ustaz. Iya, mungkin itu belum dibahas kan? Saya minta ketika setelah ujian nanti semua makalah supaya di print dan diserahkan ya hard copy-nya ke Pak Ucok nanti ya. Konsentrasi aja, Salman untuk konsenir supaya semua makalah itu di print out ya. Ya. Jadi termasuk yang belum disajikan. Yang terakhir belum disajikan ya nggak apa-apa karena kita sudah mau semester kan. Sudah habis semua, Ustaz? Iya. Sudah habis semua ya? Sudah presentasi semua, Ustaz. Iya, tinggal nanti tolong di print ya. Semua makalahnya ya. Sudah batas waktunya, Ustaz? Ya, sifatnya aja nanti. Kalau bisa pas ujian, silakan nanti sampai Pak Ucok. Afwan, Ustaz. Halo. Cukup? Ya. Kalau enggak, ini cuman kalau apa namanya? Kalau kemarin kan ketika UTS lumayan cukup banyak tuh ya, Ustaz ya, pertanyaannya gitu. Nah, cuman kan kita dikasih durasi 2 jam kalau memang mengikuti peraturan yang ada di kampus untuk UAS. Tapi kalau memang sekiranya diperbolehkan nama antum, kalau memang sekiranya banyak juga, maksudnya soalnya banyak, mungkin bisa dialihkan lewat Gmail saat pengiriman tugasnya gitu, karena di aplikasinya biasanya sudah tertutup, jadi maksimal 2 jam penugasannya gitu waktu dalam pengerjaan. Iya, iya. Ya, gampang itu nanti. Ya. Oke. Cukup? Insya Allah cukup. Masih ada? Mungkin kata terima kasih baik, terima kasih. dari. Mari kita tutup bacaan doa atau majlis. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Afwan, Sat. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillah.